sampai jiwatman kita ini lapar, kita akan sering mengalami kebingungan, kegelapan. Ini yang terjadi, bahkan mengalami kehancuran. Om Swastiastu. Titiang Nyoman Swatre selaku Parisade Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waikanan. Iki sebelah titiang Pak Wayan Sutama selaku Ketua Pura Buana Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waikanan. Pura Buana Agung ini adalah merupakan pura yang berdiri sejak tahun 2014 berdasarkan rapat parisada Sekecamatan Negeri Agung yang diikuti oleh ketua-ketua adat, para klien Banjar, para tokoh, para juru mangku Sekecamatan Negeri Agung. Pura Buana Agung, Buana artinya jagat, Agung artinya besar. Artinya kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, kebesaran Ide Sang Hyang Widi Wasa kita puja dari jagat raya ini. Pura Buana Agung ini dibentuk, tujuan pertama adalah untuk meningkatkan serada dan bakti umat Hindu Sekecamatan Negeri Agung. Kemudian untuk mempersatukan umat Hindu Sekecamatan Negeri Agung yang letaknya terpencar-pencar. Yang ketiga, Pura Buana Agung ini adalah merupakan sebagai sentral kegiatan umat Hindu di Kecamatan Negeri Agung. Nah, di dalam utama mendala Pura Buana Agung ini, pelinggih-pelinggih yang ada pertama adalah Padmasana sebagai stana Ide Sang Hyang Widi Wasa. Kemudian sebelah selatan Padmasana berdiri Gedong Agung sebagai pelinggih pengayangan Ide Betara susunan yang berstana di Candi Bumi Ayu Prabu Mulih Palembang. Kita tahu bahwa Candi Bumi Ayu adalah merupakan situs peninggalan Hindu terbesar di Sumatera. Kemudian yang sebelah selatan adalah Padmasari, adalah sebagai pelinggih Ide Betara susunan yang berstana di luring Gunung Pesagi dan sekaligus Ide Betara susunan yang berstana di Keramat Batu Mahligai. Kemudian sebelah barat Padmasana adalah Gedong sebagai pelinggih stana susunan Ide Betara susunan yang berstana di luring Gunung Semeru, Jawa Timur. Kita tahu bahwa leluhur orang Bali cikal bakalnya adalah semua berasal dari lereng Gunung Semeru. Kemudian yang sebelah barat adalah pelinggih Gedong sebagai stana susunan Ide Betara yang berstana di luring Gunung Agung. Nah, inilah pelinggih-pelinggih yang berdiri di utama mandala di Pura Buana Agung, Kampung Mulyasari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waikanan. Adapun keanggotaannya adalah seluruh umat Hindu Sekecamatan Negeri Agung dan sekitarnya. Tetapi untuk sementara dari tahun 2014 sampai saat ini keanggotaannya adalah dengan sukarela, tulus, ikhlas seperti air mengalir. Astungkara dari pembangunan pertama Turus Lumbung dengan kayu sakti, kayu dadap sampai peletakan batu pertama, pembangunan Padmasana dan pelinggih-pelinggih yang lain tidak ada yuran wajib. Tetapi hanya menggunakan dana punya tulus ikhlas dan dana dari pihak ketiga, dari dirjen, kemudian dari pihak-pihak lain seperti gubernur dan lain-lain. Nah, untuk itu harapan kami ke depan, mari bersama-sama seluruh umat Hindu Sekecamatan Negeri Agung dan sekitarnya, kita bersama-sama asiti bakti Majang Ide Betara susunan, kita bersatu memuja kebesaran Ide Sang Hyang Widi Wasa melalui Pura Buana Agung iki. Barangkali itu yang dapat yang sampaikan sekilas riwayat pendirian Pura Buana Agung. Om Santi, 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 Om. Langsung saja ke waktu kita berikan Ida Nak Lingsir yang mengisi. Setelah itu Dharma Wacana, habis itu baru Dharma Dula. Ini masa penikah yang sini bantu kurang Santi. Om Santi, Santi, Santi. Baitan 30 yang jadi masa yang dulu. Sani kaping utama indek pencerahan wau secara umum, secara nasional disebut
santapan rohani karena satu itu. Yang Titiang tanyakan, ketika Titiang dengan semeton yang lain mendengarkan, menyimak pencerahan rohani dari Denak Lingsir, utawi Denak Lingsir Sanesiosan, apakah pencerahan punika hanya sebatas yang fisik dinikmati, tapi sampai ke jiwatman, sehingga menjadi bekal ketika pulang ke bumi wayah? Karena sering disebut dengan santapan rohani gitu. Mas Titiang Sani Kaping utama. Dharma Wacana ini atau sesuluh ini adalah sebagai widya, ya, pencerahan. Karena memang ini, kalau kita secara rohani dan jasmani, secara jasmani kalau lapar ya makan, kan gitu dah. Tapi kalau sampai jiwatman kita ini lapar, kita akan sering mengalami kebingungan, kegelapan. Ini yang terjadi, bahkan mengalami apa ya, kehancuran. Kenapa? Karena di dalam kegelapan kita tidak bisa mengambil keputusan atau tidak bisa mengambil keputusan atau tindakan yang tepat. Misalkan jadi baling orang nak ngamuk kadang yogange ukuranane toko kene nak peteng-petengan madone gitu. Bener nggak? Berarti kan udah gelap ya. Peteng kan? Berarti tidak ada pencerahan dalam jiwa. Hal yang mendasar Nabi, contoh teman hidup, karena dia tidak dapat pencerahan dalam dirinya, entah melalui guru suci, entah melalui buku, entah melalui menggali pada dirinya, maka dia tidak mendapatkan pencerahan. Apa yang terjadi? Kegelapan itu membuat kehancuran bagi dia. Sebenarnya hatinya sudah memutuskan, saya mau nanam jagung hari ini, atau saya mau nanam singkong. Tapi karena adanya kegelapan, keraguan-raguan, ini itu mendengar orang, itu akhirnya dia jangan nanam singkong lah, pokoknya saya jagung. Pokoknya saya nanam jagung, enggak akan bangkrut, pasti nanti dapat untung besar, gitu. Begitu nanam jagung ternyata apa? Jagungnya enggak modal. Pas panen gede, panen raya, jagungnya pungkat, jagungnya dimakan tikus. Bener nggak? Bukan hasil yang dapat, bahkan modal di rumah bisa terkeruk. Karena salah mengambil satu tindakan. Kenapa salah? Karena tidak ada pencerahan dalam dirinya. Dan penting Dharma Wacana, penting nggak pesuluh, ada sesuluh itu, ada pencerahan atau widya itu penting sekali. Karena memang itu yang kita butuhkan. Jangankan cuma ide pun sering melakukan begitu, baca buku. Kenapa? Ide tidak mau dalam kegelapan. Ya.